Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita mulai pembelajaran ya. Yang pertama yaitu kita akan mempelajari tentang muatan pelajaran IPS. Ada tema 1, subtema 1, KD 3.2 dan 4.2 tentang keragaman sosial budaya. Tapi sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Ya baik. Selanjutnya, keragaman sosial budaya. Sebelumnya kita harus tahu apa sih keragaman itu? Apakah yang dimaksud dengan keragaman? Jadi, keragaman itu adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Perbedaan tersebut meliputi suku bangsa, ras, agama, dan antar golongan. Nah, coba perhatikan gambar berikut ini. Dari gambar tersebut terlihat beberapa anak yang sedang bermain bersama. Dari beberapa anak tersebut berasal dari suku yang berbeda, namun mereka tetap rukun bermain bersama tanpa memandang perbedaan tersebut. Coba kalian lihat sekali lagi pada gambar tersebut. Itu ada beberapa anak yang sedang bermain kan ya. Nah, bagaimana kalian tahu mereka memiliki perbedaan? Itu terlihat dari beberapa pakaian yang mereka kenakan. Ada yang menggunakan pakaian model suku yang berbeda-beda. Nah, terlihat ya dari pakaian adatnya yang mereka gunakan. Tapi dari semua perbedaan mereka itu tetap bersikap rukun terhadap sesama teman. Selanjutnya, keragaman di Indonesia muncul karena berbagai hal berikut ini. Yang pertama adalah perbedaan sejarah. Yang kedua, perbedaan lingkungan, perbedaan kepercayaan dan adat istiadat. Dan yang keempat yaitu keterikatan setiap suku pada lingkungan tempat tinggalnya. Nah, dari yang ciri pertama tadi yaitu perbedaan sejarah seperti apa? Itu contohnya seperti dari latar belakang munculnya masing-masing daerah. Jadi setiap daerah itu kan dulunya memiliki latar belakang atau cerita tersendiri yang tidak sama dengan daerah lain. Kemudian itu untuk perbedaan lingkungan, itu merupakan ketampaan alam di setiap daerah tersebut. Selanjutnya yaitu tentang bagaimana cara kita menghargai keragaman. Ada beberapa cara di bawah ini ya, coba diperhatikan. Yang pertama, kita dapat mempelajari tari dari daerah lain. Jadi, misalnya tari dari daerah kita, tari apa? Tari Gambyong ya misalnya. Lah, kita ingin untuk mempelajari tari dari Bali, yaitu tari pendet atau tari kecak. Apakah boleh? Boleh sekali. Itu adalah salah satu cara menghargai keragaman. Kemudian yang kedua adalah menghargai suku lain yang melaksanakan upacara adat. Yang ketiga, berteman dengan orang dari suku berbeda. Seperti contoh yang tadi sudah saya jelaskan, jadi kita dalam berteman itu tidak boleh memilih-milih. Misal dari suku yang sama, kita harus berteman dari suku yang sama. Itu salah ya. Jadi kita harus berteman dengan orang dari suku berbeda boleh, atau dari suku yang sama. Jadi kita tidak membeda-bedakan suku. Yang keempat yaitu mempelajari budaya suku bangsa lain. Lah itu boleh sekali. Dan yang terakhir yaitu melaksanakan adat istiadat yang berlaku di lingkungan tempat tinggal. Baik, selanjutnya yaitu manfaat menghormati dan menghargai keragaman suku dan budaya. Yang pertama, terwujudnya persatuan bangsa. Yang kedua yaitu terciptanya kerukunan hidup bermasyarakat. Yang ketiga, terciptanya rasa tentram dan aman. Yang keempat, mendorong masyarakat untuk hidup bersama dengan harmonis. Dan yang terakhir yaitu dapat memperkuat ketahanan nasional. Selanjutnya, yuk kita mengenal salah satu suku Minang.
Suku Minang adalah salah satu suku yang berasal dari Sumatera Barat. Nah, salah satu ciri dari suku Minang tersebut adalah diterapkannya budaya matrilineal. Masyarakat Minang juga memiliki kesenian seperti tarian tradisional, antara lain tari pasembahan, tari piring, dan tari galuak. Di samping itu, masyarakat Minang memiliki alat musik tradisional yaitu talempong. Talempong biasanya digunakan untuk mengiringi tarian khas Minang. Selanjutnya, kita akan memperhatikan salah satu rumah adat dari suku Minang. Apa namanya? Yuk kita simak uraian di bawah ini ya. Rumah adat suku Minangkabau adalah rumah gadang. Jadi nama dari rumah adatnya yaitu rumah gadang. Nah, rumah adat ini bermodel panggung dengan bentuk persegi panjang. Kemudian ciri khasnya terdapat pada bentuk atapnya. Lengkung atap rumah ini tajam seperti tanduk kerbau. Terlihat ya dari atap. Sementara itu, lengkung badan rumahnya landai seperti badan kapal. Ciri-ciri lainnya yaitu bahan pembuatan rumah yang berasal dari alam. Tiang penyangga, dinding dan lantai terbuat dari papan kayu dan bambu. Perhatikan kembali gambar rumah adat tersebut dan ciri khasnya. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu kesenian. Kesenian salah satunya jenis tarian dari suku Minangkabau. Yang pertama ada tari piring, ciri khasnya yaitu menggunakan piring saat menari ya. Kemudian ada tari pasembahan, biasanya dilakukan ketika ada upacara adat. Ya, selanjutnya setelah kalian mempelajari materi yang Bu Karin sampaikan sebelumnya, untuk mengetahui tingkat pengetahuan kalian tentang materi tersebut, kerjakanlah tugas berikut ini. Kalian bisa menulis jawabannya di buku kalian, kemudian kirim jawaban kalian di Google Classroom. Pertanyaan yang pertama yaitu, apakah kalian semua berasal dari daerah yang sama? Coba jelaskan. Nah, dijelaskan ya. Kemudian yang kedua yaitu, apakah daerah kalian memiliki ciri khas yang sama? Kalian bisa menjelaskan. Kemudian yang terakhir yaitu bagaimana sikap yang harus kalian tunjukkan terhadap perbedaan tersebut. Nah, kerjakan sebaik-baiknya. Nanti dikirim di Google Classroom ya. Ya, sekian materi IPS hari ini. Tetap semangat dan patuhi protokol kesehatan selalu. Tetap patuhi 5M dan selalu pakai masker. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.